1 menit lebih ganteng. Ya, ini orangnya. Oke. Jadi hari ini, kesempatan kali ini, saya akan kasih kalian experience latihan bareng gitu ya. Kebetulan ini kan klien saya udah berapa lama ya? Udah berapa lama lu? 5 bulan. 5 bulanan ya? Iya. Dari berat badan 72 sampai sekarang? 65. Kalau kalian penasaran lihat transformasinya, nah itulah kayak gitu. Dari perutnya bleber ya, sampai udah ada kotaknya sekarang gitu kan. Nah hari ini kita bakal latihan, biar kalian dapat gambaran. Sekalian ini kan tempat baru. Nanti selesai latihan, gue mau nanya lu Mark, menurut lu experience-nya tempat baru ini gimana? Oke. Terus nanti kayak experience latihan udah 5 bulan gimana? Oke, sip. Hari ini kita squat sama bench. Oke, dan juga ada aksesori yang lainnya. Oke, Yes. kita ikutin aja. Nah, kemarin kan lu kan strength block tuh. Sekarang kita masuk hypertrophy lagi, jadi volumenya pasti naik. Sakit badannya? Oke, nah ini kita squat. Oke, pemanasan dulu aja, Mark. Yep. Nah, jadi teman-teman ada beberapa klien saya yang saya kasih barbell back squat biasa. Tapi saya pribadi kalau untuk hipertrofi, khususnya untuk paha depan dan juga untuk beberapa teman-teman yang mungkin mobilitasnya terbatas, saya paling suka pakai safety squat bar yang kalian lihat sering pakai. Jadi ini tuh bukan attachment, tapi memang barnya bentuknya kayak gini. Kenapa namanya safety squat? Karena secara mekanik dia itu ngunci di bagian bahu kalian. Jadi even kalian nggak pegang, itu tetap dia akan bisa stabil. Nah tuh, songong deh. Tetap bisa stabil gitu. Jadi ini salah satu go to favorit untuk teman-teman yang susah squat sampai bawah. Kalau kalian lihat tuh, Marco bisa squat sampai bawah enak dibanding misalkan pakai barbell. Mungkin kalau pakai barbell dia berhentinya nggak sampai bawah banget gitu, karena memang ya kayak gitu mekaniknya. Oke, kita main berapa nih hari ini? Minggu lalu main berapa lo? Gue cek dulu. Apa bedanya main untuk hypertrophy dan untuk strength? Sebenarnya nggak gitu beda jauh, tapi biasanya untuk hypertrophy kita mau volumenya itu akan lebih tinggi karena mau stimulusnya lebih banyak ya. Kan secara kita tahu bahwa mechanical tension dan juga sebenarnya volume itu akan berpengaruh langsung ke hypertrophy. Cuma apakah beda banget? Enggak, tapi biasanya saya sengaja pakai beban yang lebih enteng juga. Biar apa? Biar contohnya si Marco ini biar dia bisa untuk rest at least tendonnya, badannya, biar dia itu bisa lebih panjang lah karir angkat beban, karena kita nggak mau geber terus. Beban terlalu berat jika dalam jangka waktu yang terlalu lama itu akan menimbulkan sebenarnya banyak kompensasi juga sebenarnya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan pengen ikutin basic approach, coba untuk kalian bisa atur nih untuk hypertrophy, untuk strength, untuk power development gitu. Jadi dia diatur. Oke, udah siap? 12. Yuk, turun. Up, good. 1, 2, good. Lagi, come on, ayo Mark. Main. Lagi, satu lagi, last terakhir. Powerful, naiknya. Nice, good. Gimana rasanya tuh? Heart rate-nya tuh gila. Heart rate-nya parah. Naik. Apapun yang di atas 8, squat tuh udah pasti kardio. Up. Good. 1. 2 lagi. Up, push. Last 1 terakhir. 1. Up. Sekarang kita masuk ke gerakan yang kedua ya. Buat Marco ini bench, jadi habis squat bench. Kenapa nggak kaki semua bang? Nggak kelarin kaki dulu? Karena biasanya kalau saya kelarin kaki dulu, terus baru bench press, udah pasti bench pressnya moyung. Jadi di sini kalian bisa lihat urutan itu ngaruh banget. Jadi squat dulu, terus baru bench, baru aksesori kaki, lalu baru aksesori push lagi. Boleh emang kayak gitu digabung bang? Boleh, nggak ada masalah. Buktinya dia progres aja. Yang penting yang kita harus lihat itu adalah kenaikan performanya, naik nggak dari minggu ke minggu. Karena pada akhirnya at the end, performa kenaikan itu adalah hal yang paling penting untuk kita lihat. Karena kita mungkin susah untuk lihat kenaikan massa otot secara langsung di kaca karena butuh waktu yang lebih lama. Oke, jadi kita lihat aja benchnya kayak apa. Sekarang kita masuk ke main setnya, 60 kilo ya. Minggu lalu Marco 50. Naik 10 kilo, karena 50 ya keantengan kemarin. Kita coba 12 ya, 8 sampai 12. Let's see. Pegangnya cari, ini kan ada titiknya, lu cari biar sama gitu kan. Oke, kalau udah sama tinggal di-unrack. Oke. Kaki injek terus ya. Ya. Hati-hati yang sebelah sana. Ya, turun. Buka sikunya ke samping. Up. Pause lebih lama. Oke, 7. Stabil. Depan. Pause-nya. Up. Good. Oke, ini masih early di awal blok, jadi nggak usah sampai fail banget, karena nanti makin lama kita akan lebih deketin lagi ke failure karena bebannya naik. Jadi tujuannya apa? Biar nggak akumulasi terlalu banyak
fatigue. Nah, kan kita udah tahu nih dari data-datanya yang dulu, Marco itu kalau udah digeber 2-3 bulan, biasanya dia langsung drop. Nah, kita mau panjangin sampai dia bisa 4 bulan, jadi di awal kita nggak boleh terlalu agresif banget. Tapi tetap capek pasti ini. Ya, gimana? Better. Capek. Yuk. Let's go. Press. Oke, come on. Press, berapa? 4 ya? Ya. Oke. Press, 5. Lagi. 10. Bisa, 2 lagi, Mark. Come on. 11. Pause dulu. Press. Oke. Yes. Nicely done. Good job. Oke, sekarang kita leg curls ya. Guys, ini aksesori buat hamstrings. Jadi squat biasa kombonya sama leg curl. Kenapa nggak squat sama deadlift? Bisa aja. Cuma pasti lower back-nya kemungkinan akan capek, fatigue ya. Meskipun nggak pegel tapi pasti capek banget. Nah, yuk, let's go. 1, 2, 7. Kaki lu tutup, jangan sampai terlalu keluar. Oke, come on. Oke. Berapa, Mark? 12. Come on. Last one terakhir, Mark. Come on, terakhir. Oke, rest, prepare for Mayo. Nah, ini tips buat teman-teman nih. Pas lagi leg curl, kalau misalkan seated dan ada pegangannya di atas, itu kalian shove aja, dorong ke depan, biar badan kalian tuh nggak terlalu nge-slide ke bawah, gitu. Jadi itu teknik buat biar leg curls itu jadi lebih stabil gitu ya, teman-teman ya. Nanti next bisa coba. Udah siap? Belum? Mau nggak mau, pasrah aja gue udah. Oke, Mayo reps. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Mayo reps itu kayak drop set tapi bebannya nggak berkurang. Jadi dia itu rest pause ya. Jadi Marco bakal cuma dikasih waktu istirahat sekitar 20 detik. Dan dia harus lakuin lagi dengan beban yang sama. Tapi repetisinya memang nggak terlalu banyak. Mungkin 5-10 lah ya. Oke, udah siap? Oke, dorong, shove ke depan. Nice. Yuk. 1. 7. Lagi. 13. Dua lagi, Mark. Come on. Last one, come on. 20 detik ya, rest. 3, 2, 1, let's go. 1, 4, 2 lagi, Mark. Come on. 2 lagi bisa, Mark. Come on. Gue bohong, 2 lagi bisa, Mark. Come on. Lagi, 1 lagi, Mark. Biar 8, Mark. Angkanya biar bagus. Nice. Good. Emang suka bohong gitu, coach ya. Oke, 1 lagi. Jangan keluar dari kursi dulu lo. 14, 13, 2, 1. Let's go. Come on. Terakhir. Yuk. 1, 2, 5. Last one terakhir. Ayo, come on, terakhir. Grind. Boom. Oke, well done. Ayo, kita gerakan terakhir habis ini. Gara-gara tadi Mayo dihajar 8 mati ya. Kayaknya nggak apa-apa. Oke, ini low to high cable flies. Jadi targetnya apa? Targetnya upper pecs, tapi kita akan lakuin variasi yang straight arm. Jadi benar-benar panjang levernya, jadi kita bisa ngerasain lebih banyak. Tapi minusnya adalah buat teman-teman yang masih salah gerakannya, biasanya bicepsnya itu akan lebih kena ya. Nah, ini sedikit tips nih. Jadi ketika kalian low to high, biasain buat bukan cuma naik ke atas ini doang, tapi ke tengah. Ya, jadi gerakannya kayak lebih gini nih. Jadi kenapa ke tengah? Karena ketika kita ke tengah, bicepsnya itu nggak terlalu tanggung jawab ya. Sedangkan kalau kita ke atas doang, ini semuanya pasti tanggung jawab. Ada biceps, ada front delts. Jadi kita maunya ke atas dan tengah, bukan cuma ke atas doang. Oke, udah siap? Ya, let's go. Come on. 1. Oke, lagi. Good. Lagi. Good. Lagi. 4. 5. Nafas. Jangan ngeden. 6. Terakhir, Mark. Come on. Oke, nice. 15. Sisa 2. Kita lihat abis ini. Next, Mayo reps. Hey, Mark. 14. Terakhir. 15. Nice. Come on.
1. 2. Tahan. Oke, nice. Napas dulu. 5 seconds. 5, 1, let's go, last. Ayo, Mark. Push through, Mark. 1. Come on. Lagi. 2. Good. Terakhir, last one. Come on. Oke. Good. Oke, it's good for today. Oke, cuma 4 gerakan loh. Gimana 5 gerakan? 4 gerakan aja kayak gini. Ini perlu didokumentasikan ini. Mati, guys. Direkam lagi. Jadi gimana? Hari ini latihannya menurut lo? Mematikan as usual. Mematikan. Menurut tempat barunya gimana, Mark? Ini, Mark? Ini sumpah compared to tempat sebelumnya. Ya, jauh lah. Ini jauh lebih luas, proper dan lebih ada space lah buat gerak. Buat lo gerak. Iya. Terus Yeah. new equipment-nya juga menurut gua Oke. oke banget sih Oke ya. buat latihan. Berarti next target lu apa? Untuk sekarang nih. Ini kita masuk hypertrophy nih. Ya. Lu pengen apa? Otot lebih gede, turunin body fat lagi. Wah, gua kayaknya mau gedein otot sih. Masih mau gedein otot. Gedein otot. Tapi berat badan mau turun. Berat badan kayaknya Fatnya. fatnya gue udah happy sih kayaknya sekarang kayak Oke. di 12-13%, tapi kayaknya kalau bisa turun ke 11 gitu gue oke. Tapi lu lapar nggak? Enggak, gue oke banget sih. Oke. Nah, ini mumpung ada dia nih, untuk teman-teman yang nge-gym, misalkan atau yang baru mau mulai transformasinya. Nah, kan lu kan spesialis untuk bikin orang jadi ganteng. Iya. Pesan-pesan apa buat viewers gua? Atau mungkin ada viewers lu yang mental kesini kan? Pesan gue, orang suka nanya kan, lu pakai skincare apa sih bang? Kayak gini, dibanding lu urusin skincare dulu, gaya hidup lu benerin. Gym, makan, tidur, benerin dulu. Sisanya baru. Skincare tuh kayak lu sikat gigi, merawat. Ya. Jadi pesan gua, mending latihan, kayak latihan, makanya nonton channelnya si Denonix, udah subscribe aja, belajar cara latihannya, benerin gaya hidup lu, udah kelar sih menurut gua. Oke. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton, udah nonton walkthrough latihannya Marco. Yeah. Kita lihat aja transformasinya Marco di beberapa bulan ke depan. Siap. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.